Selama ini kita percaya kalau berangkat haji itu hanya untuk yang kaya raya atau mereka yang punya koneksi khusus. Tapi bagaimana kalau saya katakan kalian sudah ditipu oleh anggapan itu? Kenyataannya, banyak orang biasa bisa berangkat haji lebih cepat dari yang kalian kira, lewat haji khusus tanpa harus jadi miliarder. Di video ini, kita akan bongkar semua rahasia yang nggak pernah dibahas oleh orang tentang perjalanan haji, dan bagaimana kalian yang menonton video ini bisa mulai menabung dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Arsaka, balik lagi nih di channel YouTube-nya Arsaka. Banyak dari kita yang merasa perjalanan haji itu rumit dan mahal. Mulai dari pendaftaran, persiapan fisik, hingga biaya yang nggak sedikit. Belum lagi kalau nggak tahu alur perjalanan haji. Tapi tenang, di video kali ini Mimin mau bantu kalian semua untuk memahami urutan perjalanan haji dengan jelas. Dan tentunya, bagaimana cara mengatur keuangan supaya bisa secure nomor porsi haji dari sekarang. Tapi sebelum videonya dimulai, Mimin mau ingetin nih buat sohib yang lagi nonton, buat jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Pertama-tama, mari kita bahas urutan perjalanan haji dari awal hingga akhir. Mengetahui langkah-langkah ini akan membantu sohib mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan finansial. Tapi, sebelum kita masuk ke langkah-langkah saat haji, kita harus mempersiapkan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum ibadah haji. Yang pertama adalah pendaftaran dan pengurusan dokumen. Sebelum sohib berangkat haji, sohib harus mendaftar di Kementerian Agama atau di travel yang menyediakan haji seperti Arsaka untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dan siapkan dokumen seperti paspor, buku nikah bagi yang sudah menikah, dan akta kelahiran bagi yang belum menikah. Yang kedua, sohib harus mengikuti manasik haji agar bisa memahami tata cara ibadah haji dan mempelajari rukun wajib haji agar tidak ada yang terlewat. Yang ketiga, sohib harus mempersiapkan fisik dan mental sohib sebelum berangkat ibadah haji, seperti rutin cek kesehatan, meningkatkan stamina dengan olahraga ringan, dan mempersiapkan mental untuk menghadapi kerumunan besar dan kondisi cuaca yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah persiapan keuangan. Selain dana untuk berangkat haji, sohib harus menyiapkan dana pribadi untuk kebutuhan pribadi dan pengeluaran lainnya. Setelah membahas langkah-langkah sebelum berangkat haji, sekarang kita membahas urutan kegiatan saat proses ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Perjalanan haji dimulai dengan memasuki mikot, yaitu batas wilayah di mana niat haji diucapkan. Di sini, jamaah mengenakan pakaian ihram, kain putih tanpa jahitan untuk pria, dan pakaian sederhana untuk wanita. Niat diucapkan dengan hati yang ikhlas menandai dimulai ibadah haji. Yang kedua adalah pergi ke Mekah dan melakukan tawaf kudum. Setelah tiba di Mekah, jamaah melaksanakan tawaf kudum, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam. Ini adalah bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap Baitullah. Setelah tawaf, ibadah dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini mengenang perjuangan Hajar mencari air untuk putranya, Ismail. Dua kegiatan di atas yang Mimin sebutin tadi, itu baru kegiatan umrohnya aja ya sohib, belum masuk ke dalam rangkaian ibadah hajinya. Nah, untuk ibadah umroh tersebut bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah ibadah haji. Rangkaian ibadah haji dimulai dari menuju Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah menuju Mina untuk bermalam dan melakukan sholat 5 waktu. Ini adalah persiapan menuju puncak haji di Arafah. Rangkaian haji selanjutnya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Jamaah berkumpul dari siang hingga matahari terbenam untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampun. Wukuf ini sering disebut sebagai hari pengampunan dosa. Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji akan mabit di Musdalifah. Jamaah haji akan bergerak ke Musdalifah untuk bermalam setelah matahari terbenam di Arafah. Di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh.
Melontar jumroh di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah bermalam di Musdalifah, jamaah kembali ke Mina untuk melempar batu ke Jumroh Aqobah sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, di mana jamaah melakukan penyembelihan hewan kurban. Setelah melontar jumroh, jamaah kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari rukun haji yang wajib. Setelah selesai melakukan tawaf ifadah, jamaah haji kembali mabit di Mina dan melontar jumroh ulang. Jamaah kembali ke Mina untuk bermalam dan melanjutkan melontar jumroh selama 2 atau 3 hari berikutnya. Melontar ketiga jumroh seperti Ula, Wusta, dan Aqobah. Dan rangkaian haji yang terakhir adalah tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah melakukan tawaf wada sebagai tanda perpisahan. Ini adalah momen haru sebelum kembali ke tanah air. Setelah memahami urutan perjalanan haji, sekarang kita memasuki ke bagian yang tidak kalah penting. Bagaimana mengatur keuangan agar bisa segera berangkat? Karena tanpa persiapan finansial yang matang, perjalanan ini bisa terasa berat. Yang pertama adalah menabung sejak dini. Sohib harus menyisihkan sebagian pendapatan sohib setiap bulannya khusus untuk tabungan haji. Yang kedua adalah memanfaatkan program cicilan haji. Sohib harus dapat memanfaatkan jika travel haji memiliki program cicilan. Jika tidak menyediakan program cicilan, tenang aja. Arsaka menyediakan program cicilan haji mulai dari 1 jutaan aja per bulannya untuk mengamankan porsi haji. Yang ketiga adalah kurangi pengeluaran yang tidak penting. Sohib harus bisa memilah keuangan dan alihkan dana pengeluaran yang tidak penting untuk tabungan haji. Tips yang keempat adalah investasi aman. Sohib perlu investasikan dana di instrumen syariah seperti emas atau deposito syariah untuk menjadi tabungan haji. Dan yang terakhir, pastinya sohib wajib memantau perkembangan dana haji sohib. Nah, itu dia urutan perjalanan ibadah haji dan tips mengatur keuangan agar impian ke Tanah Suci bisa segera terwujud. Yuk mulai rencanakan dari sekarang. Ingat, semakin cepat sohib memulai, semakin cepat pula sohib menjejakkan kaki di Baitullah. Jika sohib ingin informasi lebih lanjut tentang program cicilan haji di Arsaka, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau chat ke nomor yang ada di bawah ini. Kami siap membantu sohib. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar haji dan juga umroh. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Amin. Mimin Arsaka pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.